Lain-kali kalau orang menyumbang dengan tujuan supaya dia dikenal, dipuji, dihormati, ataupun kalau menyumbang memberi, kalau tidak diumumkan marah, sikap-sikap utamakan. Makanya kalau orang semua kita harus tulis, kalau tidak boleh masuk jadi bahasa saran. Karena ini ciri-ciri sikap orang yang memiliki sikap utamakan. Ya. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau hanya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dan ini orang memiliki sikap utama itu sendiri. Nah, saudara-saudari terkasih, seperti yang dikatakan oleh Injil hari ini, apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Apa yang salah dengan sikap utamakan itu? Ia menempatkan harta kekayaan sebagai yang utama dan merupakan sang pencipta. Ia mengandalkan hartanya dan merupakan sang penguasa atas hidup manusia. Orang itu yang diberikan Tuhan secara materi, ia kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, namun dia tidak menggunakan hartanya dengan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya hanyalah tentang cara menipu, dengan tentang cara mengumpulkan dan bersenang-senang. Akibatnya apa dikatakan tadi? Akibatnya akhir hidupnya sia-sia belaka. Karena kita tidak pernah mengetahui tujuan sesungguhnya dari kehidupan kita. Dengan sikap ketamakan ini, lalu mengagungkan kehidupan kita, diri kita, kesenangan yang akhirnya dikatakan akhir hidup kita adalah sia-sia belaka. Nah, kita pengkhotbah mengatakan, menegaskan apa yang disampaikan dalam Injil, kesia-siaan belaka. Memang terlalu ekstrim kita pengkhotbah mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang adalah sia-sia. Dan hal ini tidak berlebihan untuk menekankan bahwa apa yang kita usahakan untuk kita peroleh dan kita kumpulkan tidak akan kita bawa sampai selama-lamanya. Manusia punya batas usia dan semua tidak akan melekat pada diri kita. Jika apa yang kita kejar dan miliki tidak selamanya menjadi milik kita, kriterianya jelas menurut kita pengkhotbah. Jika yang kita kejar kita miliki dan yang kita kumpulkan tidak membuat kita tentram, nyaman dan bahagia, maka hal itu adalah kesia-siaan. Artinya apa? Banyak hal yang kita miliki, banyak hal yang kita kejar, banyak hal yang kita agungkan dalam hidup, lain-kali malah membuat hidup kita tidak tentram, membuat kita pusing diri, membuat kita lain-kali was-was, cemas, stres. Maka kita pengkhotbah mengatakan itulah kesia-siaan kalau membuat hidup kita tidak tentram. Maka saran dari bacaan kedua yang kita dengarkan hari ini, dia mengatakan bukan peringatan yang ringan, tapi peringatan yang keras. Matikanlah keinginan-keinginan dunia, matikanlah nafsu keserakahan, itu yang dikatakan oleh. Jadi dia tidak berkata singkirkan, tetapi yang bilang matikanlah. Ini pernyataan. Hal ini tidak menjadi kehidupan kita. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, maka kita dianjurkan supaya bijak dalam soal harta, agar akhir hidup kita
tidak sia-sia. Nah, bagaimana caranya agar akhir hidup kita tidak sia-sia? Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menempatkan harta, kekayaan atau keinginan-keinginan kita pada posisi yang benar. Kitab suci lain mengatakan, jangan menjadi hamba uang. Karena akar dari segala kejahatan, kalau kita menjadi hamba atau cinta uang, akar dari segala kejahatan. Bisa dibayangkan, kalau kita cinta, kata itu akar semua kejahatan. Maka jadikan Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita, dan jadikan uang yang dikaruniakan kepada kita atau harta yang dikaruniakan kepada kita sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak. Jangan kemudian kita menjadi hamba uang, tetapi mari kita jadikan uang sebagai hamba yang melayani kita, dalam arti supaya apa yang kita upayakan, apa yang kita kembangkan, teristimewa juga dalam karya pelayanan itu kemudian dirasakan oleh banyak orang. Maksudnya, jangan kemudian kita malah menjadi hamba uang, tetapi mari kita jadikan uang sebagai hamba yang bisa membuat kita tumbuh dan berkembang. Hal kedua yang mungkin perlu kita kembangkan, bersikap benar terhadap harta, yaitu memiliki rasa cukup. Kitab suci mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ibadah itu kalau mau disertai dengan rasa cukup lalu memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup menjauhkan orang dari ketamakan dan memburu uang. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, hidup akur dengan sesaudara, dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ketika orang tidak memiliki rasa cukup, itulah biasanya menjadi sumber konflik, sumber perkelahian, bahkan sampai kan berkali pun karena tidak merasa cukup orang lain dan berkelahi. Makanya tadi dalam bacaan Injil, Tuhan tidak mau menjadi penengah bagi orang-orang yang bersengketa soal harta, karena ini dilandasi oleh rasa tidak pernah cukup, sehingga harus orang lain turun tangan, dan Yesus tidak mau. Ini menyangkut sikap batin, sikap hati seseorang yang pernah merasa cukup. Hal ketiga yang perlu kita kembangkan, gunakanlah uang dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan Allah. Kitab suci mengajar kita untuk memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki, sama seperti wanita-wanita yang menyertai perjalanan Yesus. Sama dengan kita, mungkin banyak dari antara kita yang mau rela berkorban untuk membantu, untuk mengembangkan persekutuan umat beriman, mengembangkan iman yang ada di paroki kita, di umat kita, ataupun pada jemaat-jemaat umat lainnya. Jangan menimbun harta untuk diri sendiri, tetapi pakailah uang untuk mendukung karya-karya baik di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, kalau demikian, lalu kita menjadi kaya di hadapan Allah. Ini tujuan kita. Kita menjadi kaya di hadapan Allah. Jangan kita hanya kaya di dunia ini, tetapi nanti miskin di surga. Nah, ini nanti bahaya. Jangan kita hanya kaya di dunia ini, tapi miskin di surga. Lebih baik adalah kita kaya di dunia ini, tetapi juga kemudian kaya di surga.
lebih soe adalah sudah miskin di dunia ini juga miskin di surga. Orang soe. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita kaya di dunia ini, tapi juga kaya di surga karena belas kasih dan juga semangat berbagi, amal kasih yang kita lakukan. Nah, salah satu ungkapan yang bagus dari seorang Santo Ambrosius, santo yang terkenal, Milan, katakan di sana dia pernah mengatakan, perut orang-orang miskin, mulut anak-anak yang kelaparan, dan rumah janda-janda itulah yang seharusnya menjadi gudang penyimpanan kekayaan. Jangan membangun lumbung mengumpulkan harta, jangan. Tetapi lumbung itu ada pada perut orang-orang miskin, mulut anak-anak yang kelaparan, tetapi juga janda-janda, ya, dan itulah menjadi tempat kemudian kita beramal kepada penyimpanan kekayaan. Saudara-saudari terkasih, kita berdoa semoga kita percaya bahwa Allah adalah penjamin kehidupan kita. Jika kita menempatkan Tuhan di atas keinginan kita memiliki banyak hal atau harta, maka kita tidak pernah akan jatuh. Bijaklah terhadap harta, yaitu menempatkan dan menggunakan harta dengan benar untuk menghindari akhir hidup yang sia-sia. Kita percaya kita semua tidak mau mengakhiri kehidupan kita dengan sia-sia, maka mari kita memperbaiki sikap kita terhadap harta duniawi dan kemudian kita memperbanyak amal kasih untuk sesama kita. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang meninggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh kaum Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Pilatus, disiapkan marilah berdoa kepada Allah asal dan tujuan segala makhluk di dunia serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepada-Nya. Bagi gereja di dunia, semoga gerejamu semakin suka melayani dan semoga tangan serta hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Kami mohon semoga masyarakat kita semakin adil dan semua orang mendapatkan perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Kami mohon bagi para seniman dan ilmuwan. Semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan, sehingga hati kami
kita belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasih, orang-orang yang mengilhami kita, tetapi juga musuh-musuh yang mau kita kasihi. Kami mohon. Mari kita pada kesempatan ini kita